Gara-gara naik Gunung Kawi sama Zawin, gue baru tahu kalau ada orang yang terkenal banget tapi cuman di gunung. Zawin orangnya. Dia terkenal banget tapi hanya di gunung. Karena kami naik Gunung Kawi malam-malam, gak ada cahaya. Dia nunduk, gak ngomong. Orang lewat ngeliat, Bang Zawin ya, kok bisa? Kok bisa? Dia gak ngomong, nunduk, gak ada cahaya. Tapi tiap kali orang lewat, Zawin ya, kok bisa sih? Masalahnya sorenya kami dari Indomaret, gak ada yang kenalin dia. Kok bisa giliran di hutan gelap orang bisa kenalin dia? Kok bisa? Kok ada orang cuma terkenal di gunung? Tapi kayaknya ya, personal branding seseorang tuh bersinar di habitat yang tepat. Kita kenal Zawin sebagai anak gunung, kita lagi di gunung, ngeliat orang mirip Zawin, pasti Zawin. Kita lagi di Indomaret, ngeliat Zawin, kita kan mikir, kayak Zawin sih. Sekitarnya kenapa Ciki ya, kan gitu ya. Kalau pohon mungkin kita percaya. Sama semua personal brand orang juga kayak gitu. Misalnya Prabowo deh. Lu lagi di istana presiden, ada sosok kayak Prabowo di kepala lu, pasti Prabowo, ya kan? Tapi kalau lu lagi di Indomaret, terus ada orang mirip Prabowo di kepala lu, ini orang mirip Prabowo udah. Tapi dia ngapain di Indomaret, kan gitu ya? Gua naik Gunung Kawi untuk dua alasan utama. Satu, promo mensrea. Satu lagi untuk mengalahkan ketakutan gua akan arwah dan hantu. Yang kedua ini baru juga mulai mendaki, udah ketemu masalah. Zawin usul memulai pendakiannya sore karena dia pengen sepanjang perjalanan malam. Bangsat, satu. Anjing nih. Ketika menjelang maghrib, kami papasan dengan sesuatu yang sangat gue takutkan dari SD. Pas gue ngeliat, gue berhenti, menggigil, nangis. Zawin sampai kaget. Dia bilang, Fitrah matiin kameranya. Mas Panji kenapa? Gue bilang, gue takut sama benda itu. Benda itu adalah pohon pisang. Tunggu dulu. Jangan ketawa dulu. Kan lu gak tahu kenapa kan? Gue jelasin. Dari gue SD, gue takut pohon pisang. Karena katanya pohon pisang tempat tidur pocong. Waktu gue SD, pembantu rumah tangga gue lagi cuci piring di belakang rumah. Di halaman belakang. Tiba-tiba malam-malam dia teriak, pergi kamu, pergi kamu. Satu rumah keluar termasuk gue. Kenapa mbak? Dia bilang, di depan pohon pisang ada pocong ngeliatin aku bu. Gitu. Gue masih SD, gue sok tahu, gue ambil pisau dapur, gue tusuk pohonnya. Mana pocongnya, mana? Bantu gue, jangan nanti pocongnya marah. Besok pagi, pembantu gue nyamperin gue, nangis-nangis. Dia bilang, gara-gara Mas Panji pocongnya marah, aku disamperin pocong di mimpi, dan dia nusuk-nusuk muka aku. Langsung takut gue sumpah. Dan ngerasa bersalah saat itu. Sekarang setelah gue pikir-pikir, kan pocong ya. Gimana coba? Gimana? Gue bilang sama Zawin, kita bisa pergi nggak? Gue takut sama benda ini. Nggak boleh, hadapi ketakutanmu Mas Panji. Entar aja deh kata gue. Dia bilang, Mas Panji harus sekarang. Karena di atas ketinggian 1400 mdpl, pohon pisang udah nggak numbuh lagi. Kalau mau sekarang berhadapan dengan ketakutanmu. Gue bilang, Win please bisa pergi nggak? Zawin copot tas bilang, ngerokok dulu yuk. Loh kok ngerokok anjing? Kok ngerokok? Gue bilang pergi kan? Bilang, Fitrah bikin kopi yuk. Kok masak? Kenapa masak? Dia nggak mau pergi. Syarat dia, kita boleh pergi asal Mas Panji izinin saya ngencingin pohon pisang. Kenapa Zawin? Kenapa mesti lu kencingin pohon pisang ini goblok? Tapi gue tahu dia nggak mau pergi kalau dia nggak kencingin tuh pohon. Jadi ya mau gimana lagi? Matilah gue, kencingin aja tuh pohon dah. Habis itu kencingin tuh pohon pisang. Sambil ketawa lagi. Oh, gitu kan? Ketawa si anjingin gitu.
Lanjut perjalanan, setiap berapa lama gue nanya, Fitrah udah berapa? 1200 mdpl, oke. Jalan lagi, Fitrah berapa? 1300 mdpl, oke. Jalan lagi, Fitrah berapa? 1500 mdpl. Hati gue tenang, nggak ada pohon pisang. Nggak lama kemudian, ada segerombol pohon pisang. Segerombol pohon pisang, 1500 mdpl. Gue bilang, Zawin, kata lu di atas 1400 gak ada pohon pisang, itu ada banyak, itu kenapa? Dia bilang, oh itu anomali. Ah, anjing lah, bohong lo. Anomali apa? Itu bukan anomali anjing. Tadi ada pohon pisang sendirian lo kencingin. Dia marah, dia manggil pohon pisang teman-temannya, kita disusul. Gitu. Anomali. Marah itu. Perjalanan jadi malam. Zawin bilang, ayo semua keluarin headlamp lu. Udah gelap. Zawin pakai headlampnya, nyalain lampunya keluar. Fitrah pakai headlamp, nyalain lampunya keluar. Gua pakai headlamp, nyalain lampunya lurus. Lampunya begini doang nih. Nah gitu. Zawin nanya, itu lu beli sendiri? Enggak, ada website namanya Hike and Run. Dia tahu gue mau naik gunung, dia bilang, pilih aja barang di website, nanti gue kirim. Lu kan suruh gue ambil headlamp, gue tunjuk headlamp. Dia bilang, oh pantes, itu mah bukan headlamp untuk naik gunung. Gue bilang, untuk apa? Untuk nangkap kodok. Kok bisa? Ngapain gue ke Gunung Kawi nangkap kodok sih? Ngapain ini lampu anjing, buat apa? Spesifik banget di cahaya, gak ada kodok kelihatan. Kuntilanak mungkin tuh. Kodok, nangkep kodok gue di Gunung Kawi. Ngapain gue? Kami akhirnya memutuskan untuk bertenda di pos 4. Lanjutnya besok. Pasang tenda segala macam, terus Zawin ngomong gini, Mas Panji naik Gunung Kawi karena pengen promo mensrea kan? Iya, dia bilang bagus. Dia setup kamera, berdiri di depan kameranya, dan berkata, selamat datang di stand up night Gunung Kawi. Apaan lu bilang? Lu bilang apa tadi? Selamat datang arwah-arwah Gunung Kawi, para pocong, kuntilanak, karena sebuah layak dihibur oleh kami. Bangsat lu, Win. Si anjingnya MC di Gunung Kawi, guys. Di hadapan para arwah. Habis itu dia bilang, sekarang penampilan pertama kita, stand up comedy dari Fitrah. Fitrah stand up, guys. Kalimat pertamanya, mana suaranya kuntilanak? Anjing lu emang lu ya. Kalau semuanya nyaut gimana anjing? Satu aja gue takut. Kelar itu, Zawin nge-MC lagi, terus dia bilang gini, hari yang beruntung sekali untuk Anda para arwah karena Mas Panji akan bagi-bagi tiket mensrea Indonesia Arena. Kata gue, apaan sih lo anjing? Gue nangis deh anjing. Lu gak bilang sama gue. Tapi gue gak tahu apakah karena keberanian itu menular seperti kata Zawin atau emang gue udah gila aja. Gue berhasil. 5 pemenang. Masing-masing dapat 2 tiket mensrea Indonesia Arena. Jadi nanti nih kalau lu pada nonton di Indonesia Arena atau lu beli tiket live streaming ya, perhatiin baik-baik, di antara 10.000 kursi ada 10 kursi kosong. Untuk arwah Gunung Kawi. Besoknya kami mendaki, pendakian tuh makin ekstrim tuh dari pos 45 karena apa namanya, curam banget gitu. Tanjakannya curam banget, bahkan ada satu tanjakan, tulisannya tanjakan istighfar. Karena orang pas naik, astagfirullah, karena parah banget. Di gua sih lebih ke tanjakan anjing ya, karena anjing nih tanjakan bangsat. Anjing, mati gua kayaknya nih. Akhirnya kami sampai di puncak. Tahu nggak di puncak Gunung Kawi ada apa? Gak ada apa-apa. Gak ada yang jual teh botol. Gak ada padang, gak ada apa-apa guys. Tapi ada tumpukan bebatuan, bentuknya kayak gunung kecil gitu. Zawin bilang, ayo kita naik ke atas.
Gue Zawin Fitrah naik ke puncaknya. Di atas ada sesajen. Di atas sesajen ada makanan, ada rokok, ada korek. Zawin ngambil koreknya dan dia kantongin. Gue bilang, ngapain itu korek lu kantongin Zawin? Zawin bilang, biarin Mas Panji, biar kuntilanak pas mau ngerokok. Korek gue mana? Terima kasih Semas Balap. Oke. Di atas pojok suara oke. Mantap. Izin, bukan sok keren. Gue baru aja manggung di Mensria Balikpapan. Baju panggung gue cuma bawa ini.